Kita sekarang masuk ke ayat selanjutnya. Wa Zakaria, sekarang tentang Nabi Zakaria. Itnada rabbahu, ketika Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah, kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni farda. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku dalam keadaan hidup sendiri. Maksudnya Nabi Zakaria itu tidak punya anak. Sampai Nabi Zakaria dengan istrinya sudah tua, tidak punya anak. Kemudian Nabi Zakaria berdoa dengan doa ini, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri, maksudnya tidak punya anak. Wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Nah, kemudian tiba-tiba istri Nabi Zakaria itu mengandung. Nah, jadi memang anak itu penting sekali ya. Anak itu permata hati. Setiap manusia secara normal menginginkan anak. Tapi kadang-kadang anak itu juga menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, kadang-kadang juga anak-anakmu menjadi fitnah. Oleh karenanya, ya, ketika kita ditakdirkan punya anak, alhamdulillah. Tapi ketika kita ditakdirkan tidak punya anak, itu juga mungkin yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu sangat menyukai sesuatu, maka padahal itu sangat baik bagi dirimu. Banyak orang tua binasa di akhirat gara-gara anaknya. Kenapa? Karena dia lupa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, di antaranya apa? Nabi menyuruh kita, ya, muru as-sabiya ahadikum bis salati idza balagha sab'a sinina. Suruhlah keluargamu, anak-anakmu maksudnya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Jika anak sudah berumur 10 tahun tidak salat, maka disuruh pukul oleh Nabi. Tapi bukan pukul dendam ya. Ini pukul pendidikan, beda. Nah, sekarang banyak orang tua kadang-kadang malah membiarkan anak sudah berumur 7 tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun enggak salat, ya udah. Nah, orang tua seperti ini nanti akan bermasalah di akhirat. Makanya jadi anak itu kadang-kadang menjadi punya anak itu, Waalaikumsalam. Punya anak itu kadang-kadang permata hati, tapi juga kadang-kadang menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah. Maka kalau kita enggak punya anak, jangan mengeluh. Mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Kalau punya anak, bersyukur. Ya, yang penting apa? Apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu sangat menyukai sesuatu padahal hal itu sangat buruk bagi kamu. Atau sebaliknya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu sangat menyukai sesuatu padahal hal itu sangat, bisa saja kamu ya membenci sesuatu padahal hal itu sangat baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Jadi anak kadang-kadang bisa menjadi fitnah. Bagaimana anak menjadi fitnah? Anak yang durhaka. Tidak sedikit anak yang durhaka.
Dan ini akan membinasakan anak itu sendiri. Dan kita juga terkena apabila kita tidak mendidiknya tadi sejak, misalnya kita mendidiknya salat sejak berumur 7 tahun. Muru as-sabiyya ahadikum bis-salati idza balagha sab'a sinina. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Jika anak telah berumur 10 tahun enggak kita suruh salat ya, maka disuruh pukul. Ini kadang-kadang terlalu memanjakan anaknya. Sudah umur 20 tahun enggak salat, enggak dimarahi. Makanya akhirnya anak itu menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah. Nah, sekarang bagaimana anak menjadi fitnah? Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah akun biwalidaini. Tidak masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Artinya tidak langsung masuk surga. Orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Hubungan seorang anak dengan orang tuanya sangat berbeda. Bahkan dalam ayat dikatakan wala tanharhuma, jangan kamu hardik kedua orang tuamu. Fala taqul lahuma uf, jangan kamu bilang ah kepada orang tuamu. Faqul lahuma qaulan karima. Berbicaralah dengan kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Bagaimana perkataan yang mulia? Contohnya, Mak, Assalamualaikum Mak. Nah, gimana kabarnya Mak? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Ada minta uang Mak 100.000. Kalau minta uang memang ya sangat mulia. Tapi kalau disuruh, Mama ini orang sudah capek nih. Nah, Mama ini ya. Padahal bilang saja. Tak boleh. Fala taqul lahuma uf, jangan kamu berkata kepada orang tuamu Tapi anak-anak sekarang mana peduli. Bahkan orang tuanya, mamanya sendiri dimaki. Saya pernah dulu, mungkin pernah saya cerita sama ibu-ibu. Pernah saya cerita sama ibu-ibu mungkin ya. Dulu ketika di sebuah pengajian di sebuah masjid. Ya. Masjid, kok sekarang namanya Masjid Oman. Kalau dulu Masjid Baitul Makmur masalah. Tadi pengajian ibu-ibu seperti ini. Pengajian ibu-ibu. Tiba-tiba setelah pengajian ada ibu-ibu datang ke saya. Ya Bu, alhamdulillah. Sambil nangis. Nah, nangis. Dia bilang ini, anak saya Ustaz, tolong nasihati Ustaz. Mana menasihati, kita juga enggak kenal mana. Kenapa Bu? Dipukulnya saya Ustaz. Diminta uang enggak dikasih, dipukul. Tendang, pukul, pokoknya dipukul lah. Jadi anaknya minta uang enggak dikasih, pukul mamanya. Mana ini? La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga, artinya tidak langsung masuk surga. Akun biwalidaini, orang yang durhaka pada orang tua. Hati. Ya. Makanya ibu-ibu kalau tidak ingin anak kita durhaka, kita jangan terlalu manja kepada anak. Ada juga orang tua kan manja, terlalu ada maunya diperhatikan 24 jam, enggak mungkin lah. Anak perlu mencari rezeki, perlu mengurus suami atau perlu mengurus istri. Kadang-kadang semakin tua orang kan makin sensitif. Tapi berusahalah. Jangan gara-gara kita, anak kita jadi durhaka. Kadang-kadang sebagai manusia, anak kita kadang-kadang capek juga ngurus kita. Ya, maka kita jangan terlalu cerewet. Jangan banyak menuntut, terima ajalah keadaan. Ini hati banyak ada yang kadang-kadang anaknya durhaka karena ibunya terlalu sensitif, cerewet, maunya diperhatikan terus, lengah sedikit sudah tersinggung, seolah-olah enggak peduli lagi sama maknya. Bukan enggak peduli, dia juga punya kesibukan, dia harus cari uang, harus mengurus anak-anaknya, harus mengurus istrinya. Kita juga sebagai
Ibu harus paham. Jangan terlalu banyak menuntut. Waalaikumsalam. Jangan terlalu banyak menuntut pada anak. Nanti gara-gara kita, anak kita jadi anak durhaka. Ada yang kayak gitu itu. Makanya usahakanlah. Bila perlu makin tua kita, makin kita menasihati anak-anak kita. Tapi mungkin tingkat premannya tuh nampak sekarang. Masalah udah ada preman kan. Premannya dia Ustaz. Oh begitu. Terima kasih. Ya, paham ya? Nah, Nabi Zakaria itu nggak punya anak sampai tua. Kemudian dia mohon pada Allah. Tiba-tiba istrinya mengandung. Ini bukan urusan biologis. Ini urusan mukjizat. Secara biologis nggak mungkin lagi. Nah, mungkin sudah monopause mungkin ya. Tapi ini urusan mukjizat. Allah menghendaki. Ya, tiba-tiba istri Nabi Zakaria hamil mengandungi Yahya. Mengandungi Yahya. Ya. Maryam itu anak Imran. Imran ini anak